Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syafa Amalia Harsandi dari jurusan Kesehatan Masyarakat di Universitas Siliwangi. Saya sedang menjalani semester 5. Nah, di sini saya sedang berada di Rumah Sakit Ibu dan Anak PKU Muhammadiyah Cipondoh, tepatnya yang ada di Kota Tangerang. Nah, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai narasumber kita kali ini, yaitu Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak PKU Muhammadiyah Cipondoh. Sebelum memulai wawancara, izinkan saya untuk menyapa narasumber kita kali ini. Selamat pagi Bapak. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Baik Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak telah berkenan dan mengizinkan saya dan serta meluangkan waktu untuk diwawancarai hari ini. Nah, bila tak kenal maka tak sayang nih Pak. Jadi boleh Bapak silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu serta jelaskan peran serta tanggung jawab Bapak di rumah sakit ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Adi Saleh. Saya mendapatkan amanah sebagai Direktur RSI Muhammadiyah Cipondoh sejak tahun 2015, sejak merintis di awal 2016 sampai saat ini. Alhamdulillah sudah hampir berjalan berapa tahun? Berapa tahun? 9 tahun, 10 tahun. Alhamdulillah, dan tugas dan fungsi saya sebagai Direktur Rumah Sakit adalah saya memiliki tugas untuk menjalankan fungsional rumah sakit ini agar tetap berjalan sesuai dengan arah dan tujuan untuk mencapai tujuan kita dalam menjadi rumah sakit yang lebih profesional lagi, lebih besar lagi. Karena ingat saat ini kita posisinya sebagai rumah sakit ibu dan anak. Insya Allah ke depan kami berharap ini saya berusaha untuk mencapai tujuan menjadi rumah sakit yang lebih besar. Baik, salam kenal Bapak. Mungkin kita langsung saja memasuki pertanyaan pertama ya Pak. Di RS ini apakah yang disediakan akan menyediakan pelayanan apa saja Pak? Karena kita rumah sakit khusus ibu dan anak, jadi kita pelayanannya fokus pada ibu dan anak. Tapi ada 2 pelayanan lagi yang kita berikan kepada masyarakat, yaitu pelayanan kulit penyakit dalam dan pelayanan bedah. Jadi selain poli anak dan poli kandungan, jadi kita ada 2 pelayanan lagi yang bisa kita layani, yaitu bedah sama penyakit dalam. Jadi ada 4 layanan yang kita berikan ke masyarakat. Samping itu ada IGD juga ya, di luar dari poli tadi ya. Ya. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan dulu dalam kurun waktu kurang lebih dari 2 tahun ini terakhir, apa saja yang menjadi prioritas masalah kesehatan di RSPKU Muhammadiyah Cipondoh ini Pak? 2 tahun ini, karena kan memang rumah sakit kita kan khusus melayani ibu dan anak. Ya. Jadi yang ditangani yang menjadi prioritas penyakitnya penyakit ibu dan anak gitu. Iya, itu jadi prioritas layanan kita ya. Gitu, karena kita baru melayani pasien kasus kebidanan dan kasus anak yang paling banyak. Sedikit kasus penyakit dalam baru sedikit ya, karena kita memang baru nambah ruangan lagi, ruang inap untuk melayani pasien penyakit dalam. Ya, tidak banyak ya, paling banyak tuh kasus-kasus yang ditangani di sini ya. Kalau spesifik ya, kasus kebidanan misalnya ibu melahirkan normal misalnya, ataupun tindakan sesar. Kemudian juga ada juga operasi kuret misalnya kalau ibu-ibu berhubungan ya. Kemudian juga bisa pada anak-anak, paling sering kita menangani kasus demam tifoid, HF, kemudian penyakit lain misalnya anak-anak itu diare ya. Paling banyak sih kalau 2 tahun ini penyakit-penyakitnya itu ya, tifoid, diare, kemudian demam berdarah, sama BP ya, bronchopneumonia pada anak. Kalau dewasa variasi ya, kalau orang dewasa tuh kadang-kadang kita merawat pasien orang tua juga yang terkena penyakit degeneratif ya, kayak misalnya diabetes mellitus ataupun bisa juga vertigo. Jadi macam-macam kasus yang kita tangani di sini sih. Masuk demam berdarah juga, ada juga tifoid untuk pasien dewasa. Dan kasus bedah juga beberapa kita bisa menangani pasien-pasien nggak banyak pasien bedah ya, karena memang RSI itu dibatasi oleh BPJS untuk pasien-pasien rujukannya. Jadi kita paling banyak itu sebulan tuh paling 2-3 kasus ya. Paling kasusnya yang paling sering kita lagi kembangkan itu penyakit ambien ya,
hemoroid dengan laser. Karena di kota Tangerang, di daerah Banten ini nggak ada rumah sakit yang belum bisa ada rumah sakit melayani pasien ambeien dengan laser. Karena ini jadi salah satu yang saya sedang rintis di rumah sakit ini untuk kedepannya supaya lebih banyak lagi pasien-pasien ambien bisa dioperasi dengan laser di Muhammadiyah. Semoga berjalan lancar. Amin, amin. Pertanyaan ketiga nih Pak, dari segi kebijakan apa saja nih Pak yang diambil ataupun yang dibuat oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak di PKU Muhammadiyah Cipondo ini untuk menangani masalah kesehatan yang tadi Bapak telah jelaskan? Kalau secara umum kebijakan yang dibuat itu sudah tertuang ya, ada di peraturan direktur rumah sakit ataupun keputusan direktur rumah sakit ataupun di panduan pedoman yang sudah kita tetapkan. Jadi sebenarnya kebijakan itu sudah tertuang di situ dan juga melalui SOP yang kita buat untuk dilaksanakan oleh seluruh petugas yang bekerja di rumah sakit, baik itu tenaga medis maupun paramedis. Jadi kita udah buat itu dan itu sudah tertuang, sudah dan itu disosialisasikan kepada seluruh karyawan yang bertugas ataupun kepada dokter-dokter. Kita coba selalu disosialisasikan tahap itu. Semua udah jadi kebijakan-kebijakan itu. Misalnya kebijakan kita ambil contohnya, misalnya ada kebijakan direktur tentang misalnya pelaksanaan tadi clinical pathway. Ya, jadi direktur rumah sakit sudah menetapkan clinical pathway yang menjadi acuan pada dokter spesialis untuk melakukan tindakan atau pengobatan di rumah sakit ini. Misal contoh, dokter Objin, kita buat clinical pathway-nya untuk tindakan sesar. Berapa lama dia harus melakukan sesar, obat apa saja yang dipakai, kemudian berapa lama waktu rawatnya, pemeriksaan laboratorium apa yang dilakukan, semua sudah tertuang di clinical pathway itu. Jadi semua dokter spesialis harus mengikuti aturan yang sudah kita buat di clinical pathway. Gitu. Itu sih. Jadi itu secara umum ya. Karena luas sekali kalau kebijakan direktur tentang tadi perawatan pasien. Kemudian ada lagi kebijakan direktur tentang misalnya budaya keselamatan pasien. Ini juga salah satu yang jadi prioritas rumah sakit juga, karena itu menjadi salah satu indikator mutu nasional ya yang harus dilaksanakan seluruh rumah sakit. Makanya alhamdulillah Rumah Sakit Muhammadiyah Cipondo ini sudah terakreditasi paripurna. Ya, jadi kalau Mbaknya lihat tadi di ruang itu kita punya sertifikat. Alhamdulillah kita sudah berjalan 2 tahun. Insya Allah tahun ini kita akan ada melaksanakan verifikasi dari akreditasi kita. Insya Allah di bulan Oktober ini kita akan melaksanakan itu. Itu sih. Pak, kalau untuk pertanyaan ketiga ini, ketika dilihat dari segi promotif ya Pak, dan preventif pastinya, adakah program yang sudah rumah sakit ini laksanakan untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat? Kalau program promotif ya, kita juga seringkali marketing kita dan juga kalau ada acara-acara kita bersama sama puskesmas ya. Kita suka bersama puskesmas ataupun posyandu terdekat, kita juga ada melakukan kerjasama dengan mereka untuk mengikuti acara posyandu. Kemudian kita melakukan edukasi di situ oleh tenaga paramedis kita, dan juga kita pernah juga melakukan edukasi ke SD juga ya untuk dokter gigi ya. Dokter gigi kita juga pernah kita libatkan untuk promosi kesehatan juga di situ. Bagaimana menjaga kesehatan gigi, bagaimana cara gosok gigi yang benar gitu ya. Itu juga pernah dilaksanakan. Kadang-kadang kita juga untuk promotif kesehatannya juga kita undang, bukan undang ya, kebetulan anak-anak SD juga pernah datang ke rumah sakit. Kita lakukan edukasi juga di sini untuk menginformasikan bagaimana untuk menjaga kesehatan gitu ya. Iya gitu, HBS. Dan juga kita pernah juga ke ranting-ranting Muhammadiyah juga. Alhamdulillah kita juga suka ada pengajian, kita ikut di situ untuk memberikan edukasi pada ibu-ibu yang lansia ya, bagaimana supaya bagaimana menjaga kesehatan di usia lansia itu kan sangat rawan ya, rentan untuk terkena penyakit degeneratif. Jadi bagaimana untuk preventifnya supaya tetap bugar di usia senja gitu. Itu pernah kita lakukan juga. Banyak sekali ya Pak. Ya, alhamdulillah banyak yang kita laksanakan itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, kalau boleh tahu apakah tantangan terbesar dari rumah sakit dalam menangani masalah kesehatan? Adakah? Tantangan terbesar untuk menangani kesehatan ya saat ini memang terkait dengan kita kan ada faktor eksternal ya. Eksternal itu artinya regulator ya, dalam membuat kebijakan terkait dengan masalah kesehatan ini terhadap rumah sakit. Yang saya sangat ini kan sekarang adalah kebijakan pemerintah terkait dengan KRIS, kerjasama kelas rawat inap standar. Kemudian ada perubahan dari dinasti bisnis dari IDIG,
Kemudian satu lagi perubahan rumah sakit yang khusus sudah tidak ada lagi, harus menjadi rumah sakit aja. Istilahnya dari dulu ada Permenkes tentang peraturan rumah sakit, fasilitas rumah sakit itu ada rumah sakit umum dan khusus. Sekarang sudah tidak ada lagi karena ada regulasi terbaru, jadi rumah sakit umum, rumah sakit aja. Nah, dan itu harus ditunjang oleh fasilitas dan sarana prasarana yang harus dilengkapi oleh rumah sakit tersebut. Nah, ini tantangan yang cukup besar bagi kami saat ini terkait dengan perubahan ini, karena memang perubahan ini harus diikuti dengan kelengkapan di sarana prasarana, dan itu membutuhkan biaya nggak mudah karena nggak murah ya, artinya sangat mahal sekali untuk mengikuti rumah sakit berbasis kompetensi tadi. Ini adalah tantangan terberat saat ini yang mungkin akan kita hadapi rumah sakit di tahun 2026 ke depan. Perubahan tadi, regulasi tadi, faktor membuat kebijakan tentang kesehatan ini, apalagi tentang rumah sakit ya, itu salah satu tantangan yang terbesar untuk yang akan kita hadapi. Itu sih. Tantangan terbesar itu karena adanya perubahan ya Pak? Perubahan tadi, iya, itu yang harus kita rumah sakit bisa mengikuti perubahan tadi. Kalau nggak bisa ya, dia akan tutup bisa rumah sakitnya. Nah, makanya rumah sakit ini harus segera bisa tumbuh, dia harus berkolaborasi. Nggak bisa hanya stay aja sebagai rumah sakit di sini aja tuh. Harapkan pendapatan yang setiap bulan aja kita ini nggak cukup. Kita harus berekspansi, harus bagaimana caranya cari kerjasama dengan pihak luar ataupun rumah sakit umum yang lain untuk bagaimana membesarkan ini menjadi rumah sakit yang bisa mengikuti regulasi tadi. Betul. Ya. Nah, ini Pak, mungkin Bapak bisa berikan adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatannya Pak? Bisa disampaikan? Ya, kalau untuk pesan saya untuk pada masyarakat ke depan ini pola sakit penyakit itu semakin kompleks ya. Saya melihat memang laporan dari dokter-dokter spesialis kita itu bahwa penyakit itu kesini-sini semakin kompleks dan bukan hanya satu macam penyakit saja. Jadi harapan saya masyarakat agar berhati-hati dalam tetap menjaga kesehatan, apalagi menjaga sekali makanan-makanan yang kita makan. Karena banyak penyakit itu muncul karena makanan yang kita makan dan gaya hidup. Nah, ini yang harus dipesan kepada masyarakat, tetap menjaga itu, dan pola hidup sehat tadi, bersih dan sehat tadi harus tetap dijaga, dan harus senantiasa ikutilah edukasi daripada para dokter ataupun puskesmas juga ya, ataupun edukasi di kesehatan yang ada, harus tetap diikuti dan coba dicontoh gitu. Karena semakin kesini penyakit degeneratif semakin banyak juga, jadi harus memang masyarakat harus benar-benar sadar betul supaya bisa sehat. Ya, termasuk tadi salah satu yang suka diabaikan oleh masyarakat sekarang adalah perilaku mager ya. Malas gerak ini yang menjadi salah satu sumber penyakit ya. Terutama anak-anak sekarang, kalau kita lihat penyakit degeneratif ini, contoh stroke sama sakit jantung koroner ini banyak menyerang anak-anak muda sekarang. Jadi bukan anak-anak orang-orang di 40 tahun ke atas ya, 40 tahun ke bawah udah banyak kena serangan jantung sama stroke. Nah, ini harus dijaga. Pesan saya ke masyarakat harus benar-benar dijaga pola makannya, istirahatnya, dan gaya hidup. Apalagi satu lagi yang banyak diabaikan oleh para pemuda, terutama adalah rokok. Nah, ini kan banyak rokok nih, para anak muda sekarang rokok dia agak biasa ya. Padahal itu pengaruhnya luar biasa ke badan, dan dampaknya itu bukan hanya kepada dirinya tapi kepada masyarakat juga yang karena dia tidak merokok. Itu sih pesan saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Bapak, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Ya. Semoga masyarakat juga teredukasi atas video ini. Amin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.